Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bisa Tuhan itu tiga, tapi tetap satu? Mu'alaf Jesslyn Thea Lestari menantang kepercayaan lama yang pernah ia yakini. Kini berhadapan langsung dengan Pendeta Ezra Soru dalam perdebatan tajam tentang siapa Tuhan yang sebenarnya. Apakah Tuhan bisa dibagi jadi tiga pribadi? Atau hanya ada satu Tuhan yang Maha Esa, tanpa sekutu? Ada orang pernah tanya sama saya begini, Pak, tolong jelaskan pada saya Tritunggal. Kalau saya mengerti, saya akan jadi Kristen. Saya bilang nggak bisa. Kenapa? Karena orang hanya bisa mengerti kalau Roh Kudus mencerahkan dia. Tapi Roh Kudus baru diberikan orang kalau orangnya orang percaya. Jadi kalau dia percaya, dia akan diberikan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus diberikan pada dia, maka pikirannya dicerahkan. Waktu dia baca kitab suci, dia mengerti. Tanpa Roh Kudus tidak bisa. Jadi kamu harus punya Roh Kudus. Baru saya jelaskan bagaimana cara kamu punya Roh Kudus. Kamu harus percaya Yesus dulu, baru saya jelaskan. Nanti kamu mengerti. Ya kan? Gitu. Jadi memang sulit. Demi kepentingan berapologia tentu bisa. Kita bisa menunjukkan di sana bahwa tidak ada kontradiksi sama sekali. Ya, di antara, karena kita bilang Allah itu esa tapi tiga pribadi. Maka kita harus berhati-hati dalam statement. Jangan bilang satu Allah adalah tiga Allah. Itu salah. Itu kontradiksi. Itu bertentangan dengan akal. Sekarang saya tanya saudara, kalau saya bilang saya mempunyai 2 mata dan 4 mata, bertentangan tidak? Bertentangan kan? 2 mata atau 4 mata? Mengapa bertentangan? Karena 2 dan 4 mengacu kepada satu hal, yaitu mata. Tapi kalau dia menunjuk pada 2 hal, misalnya saya mempunyai 2 mata dan 4 mata kaki, ada masalah? Tidak ada, dua-dua sama-sama benar. Kenapa? Karena 2 mengacu kepada mata dan 4 mengacu pada mata kaki. Kalau saya mengatakan saya punya 2 mata dan 4 mata, atau 2 mata kaki dan 4 mata kaki, itu baru bertentangan dengan logika. Tapi kalau 2-nya menunjuk pada mata, 4-nya menunjuk pada mata kaki, ini yang dibicarakan itu berbeda, mata dengan mata kaki. Waktu kita bicara tentang Allah itu Tritunggal, tri pribadinya, tunggal hakikatnya. Kalau kita bilang Allah itu satu pribadi sekaligus 3 pribadi, atau satu hakikat sekaligus 3 hakikat, itu bertentangan. Tapi kalau kita bilang Allah itu 3 pribadinya, tunggal hakikatnya, yang dibicarakan ini 2 hal, yaitu pribadi dan hakikat. Tidak ada pertentangan logika di sana. Ya. Jadi kalau mau ketat secara logika tidak ada salahnya. Tapi kalau mau pengertian sungguh-sungguh, kamu percaya dulu dong. Ada seorang anak kecil yang waktu mau ke sekolah, mamanya siapkan dia susu sapi. Minum nak. Itu anak berangkat ke sekolah tidak minum. Besok lagi mama siap susu sapi lagi, dia tidak minum lagi. Besok lagi siap susu sapi juga tidak minum. Mamanya panggil dia, nak, kenapa kamu tidak mau minum susu sapi ini? Si anak jawab, mama, sebelum saya tidak akan minum susu sapi sebelum saya mengerti mengapa sapi hitam makan rumput hijau keluar susu putih. Saya tidak akan minum. Mamanya hanya belai-belai, nak, walaupun kau tidak mengerti kenapa sapi hitam makan rumput hijau keluar susu putih, mama juga tidak mengerti, tapi minum sajalah karena ini berguna bagi kesehatanmu. Begitu. Ada banyak hal di dunia ini yang mengerti baru percaya. Tapi ada hal-hal khusus di dalam itu, namanya Yesus. Mau percaya Yesus tuh ngerti dulu baru percaya. Jangan hanya percaya buta. Tapi ada hal-hal tertentu di dunia ini yang percaya dulu baru mengerti. Kita ini dalam hidup di hari-hari ini kan menerapkan prinsip beriman kan. Coba, siapa yang waktu datang masuk di ruangan ini mulai lihat kursi ini dan mulai hitung bobot saya 70 kilo, kursi ini kalau kakinya dari besi dari ini kira-kira kursi ini mampu menampung 68, berarti kelebihan berat badan saya 2 kilo, maka saya pasti patah kursi ini. Saudara menggerakkan perhitungan begitu? Waktu naik pesawat, cek pilotnya siapa, sekolah di mana, tamat tahun berapa, nilainya apa? Tidak kan? Kita naik saja dan pasrah sempurna dengan keyakinan bahwa kalau dia jadi pilot pasti pernah sekolah. Kan begitu. Berarti kita beriman. Nah, kenapa semua hal harus kita tuntut? Ada hal yang melampaui pikiran. Ya, tapi Pak, kok Tritunggal tuh kok sukar dipahami? Oh, itu wajar. Justru Allah yang sungguh-sungguh itu Allah yang sukar dipahami. Kalau Allah tuh bisa masuk di dalam otakmu, berarti otakmu lebih besar dari Allah.
maka Allah yang bisa masuk di otakmu itu sebenarnya bukan Allah yang sungguh-sungguh. Tapi Allahnya Kristen itu Tritunggal sukar dipahami, justru menunjukkan itu Allah yang sejati. Ya, itu. Oke. Nama saya Jesslyn Thea Lestari. Saya sendiri adalah seorang Cindo. Saya dari kota Pontianak, kelahiran Pontianak. Kenapa kita masih percaya Tuhan? Terus kenapa Tuhan kita harus ada 3? Nah, itu coba bisa dijelaskan. Nah, kenapa Tuhan kita harus ada 3? Karena penjelasan yang paling normal adalah Tuhan bisa Allah Bapa. Allah Bapa adalah penguasa semesta langit dan bumi, betul? Kita menyembah Allah Bapa karena Allah Bapa memang pencipta langit dan bumi. Oke, fine, I can accept. Yesus Kristus. Kenapa kita masih percaya Yesus Kristus sebagai bagian dari Tritunggal, tapi kesatuan yang satu? Karena Yesus Kristus telah berkorban, anak Allah. Dengar ya, anak Allah. Tadi Allah Bapa. Nah, ini sekarang anaknya. Anaknya turun ke dunia ini untuk disalibkan dan dijadikan kutuk karena dosa kita. Dosa umat manusia menjadi kutuklah anak Allah ini, dan saat anak Allah disalibkan, kutuk kita terhapuskan. Dan berserah dengan dosa-dosa kita karena diserap lah, istilahnya kayak diserap like magnet. Oke nggak? Oke lah, fine. Kata ajaran kasih kan? Fine, oke, fine. Sekarang kita masuk ke Roh Kudus. Roh Kudus adalah katanya roh yang yang akan menghinggapi kita ketika kita hidup di dalamnya jalan Yesus Kristus, dalam ajaran Yesus Kristus. Ketika kita percaya Yesus Kristus, akan ada Roh Kudus yang hidup bersama dengan kita. Pertanyaan saya mulai keluar. Saya udah mulai nggak terima nih. Kayak gini. Jadi kalau roh saya keluarin, terus masukin Roh Kudus, bisa hidup nggak? Sama-sama roh, saya roh manusia, saya ngaku saya manusia nama Jesslyn. Nah, coba nih saya di stop jantungnya, terus dibilang saya kan percaya dengan Yesus, saya percaya, saya ini, dan saya yakin 100%. Coba hentikan jantung saya, replace Roh Kudus aja di dalamnya, bisa nggak? Nah, kalau nggak bisa, kenapa kita harus punya Roh Kudus? Emang roh kita nggak cukup? Terus pertanyaan saya, bagaimana jutaan orang di dunia ini yang lain yang nggak punya Roh Kudus? I see they live it fine. Mereka baik kok. They did a good things. I see it by my own eyes. Mereka berdoa dan bersabda setiap saat. Berarti apa penjelasan Roh Kudus? Roh yang menyertai kita. Dan kedua, gimana cara saya validasi? Ini Roh Kudus atau roh setan? Sama-sama roh kan? Yeah. Yang masuk ke tubuh saya. Misalnya dibilang, oh saya bisa melihat pandangan Roh Kudus masuk. Oke. Apa yang dilihat? Mungkin angin ya, mungkin sosok, mungkin bayangan, mungkin something lah yang spiritual masuk ke saya. Emang dalam saya bisa ada pengecekan gitu, kayak pengecekan kakak, soalnya Roh Kudus nomor kakaknya berapa, ini bener gak ini? Kan gak ada kan? Jadi apa yang kita undang gitu loh, because it's dangerous. Karena saya ada belajar filosofi lain, how to summon demon atau something ya. Itu tuh when you believe, when you summon, dan ketika kamu put all of your faith into it, barang yang nggak nyata pun bisa nyata dan bisa masuk. Setan tuh tidak bisa mudah masuk ke manusia unless you accept it and you open it up for them. Ketika kamu undang, kamu tidak tahu, kamu undang Roh Kudus, but you don't know what is Roh Kudus, right? Nah, kamu undang dia masuk. Yakinkah dia masuk Roh Kudus? Belum tentu kan. Nah, jadi dalam konsep itu saya sudah terpecahkan. Saya memang nggak percaya dengan konsep-konsep Roh Kudus, karena menurut saya kita punya roh manusia kok. Harusnya roh yang dibimbing itu roh kita. Pastikan roh kita itu tuh bukan roh-roh yang sangat suka untuk berdosa. Pastikan bahwa hati nurani kita itu selalu berusaha untuk melakukan yang baik, berusaha untuk memperbaiki jika kalau kita salah. Kan? Kita tidak perlu ditambahkan roh, kita perlu ditambahkan pengetahuan, karena manusia tanpa pengetahuan nih. Harusnya kan itu kayak konsep-konsep yang kita mesti mengerti ya. Nah, konsep pertama, konsep bagian ketuhanannya kita, konsep mengenai originalitas kita punya kitab, terus konsep-konsep mengenai nabi-nabi kita. Harusnya kita pelajari satu persatu kan, sampai kita tahu secara mendalam sebenarnya siapa sih yang kita sembah, siapa yang kita percaya, dan siapa yang we put faith on, dan apakah benar yang kita percaya adalah Tuhan yang akan memegang kunci dari akhirat tersebut. Karena itu adalah fungsi kita di dunia ini, untuk menemukan siapa Tuhan kita. Right? Kalau kita aja Tuhan kita nggak bisa temukan, nggak usah hidup. Susah banget hidup lu. Udahlah di dunia ini susah kan, banyak cobaan, banyak ini. Menemukan yang namanya pencipta kita saja dengan berbagai teknologi informasi kita nggak bisa. Sia-sia hidup kita. Kasihan diri kita sendiri. Itu yang paling kasihan ya. Masalah kayak you want to search for materialistic, mau jadi materialistic di dunia ini gampang, and you have opportunity a lifetime kok. Gak akan berhenti opportunity itu. Kamu bisa kaya pada umur berapapun asalkan berusaha. Tapi ketuhanan, jika misalnya hati kamu tidak dibukakan, jadi hidayah diberikan pada kamu. Jika nih, coba bayangkan kalau Allah tagih setiap nafas yang kamu tarik, setiap organ yang kamu tarik itu punya harga ya, kamu bisa bayarkah? Gak bisa kan? Jadi itu is our responsibility to find which one is our God. Pakai akal dan pikiran sudah diberikan. Nah,
Dari akal pikiran yang sudah diberikan itu, ada statement-statement dari agama saya sebelumnya itu untuk seperti di pause gitu, di blockade. Jadi seperti ada blockade di mana you must follow, you must follow, you must follow. We are not angels. We are not angels and you're not God gitu loh. See the comparison ya. Kalau angels and God, yes. Angels tidak punya pilihan lain selain obey. Kita tuh human. Human yang diberikan pikiran, kemampuan pikiran kita dan hati. Dua hal itu haruslah dipergunakan agar kita menjadi manusia yang sempurna di mata Allah, betul? Nah, kan kita bukan angels, kita nggak harus obey. It's okay to ask question because we have mind, right? It's okay to analyze things karena memang harus segala sesuatu itu masih dipikirkan supaya hal itu benar-benar membuahkan hal yang positif. Dan jangan sampai misalnya ada bahaya, kalau kamu tidak pikirkan, kamu tidak akan mendapatkan warning signs-nya. Itu yang harusnya kita dapat di hidup ini. Supaya, kenapa? Dengan melakukan hal itu saja hidupmu akan lebih mudah gitu loh. Kita tidak akan mudah terjumus dengan masalah-masalah berhubungan duniawi itu secara duniawi ya, apalagi secara akhiratnya. Secara akhiratnya we have to believe bahwa Allah itu sudah menetapkan jalan hidup kita seperti apa. Itu yang mesti kita percaya dulu. Nah, in order for us untuk bisa percaya itu, kamu mesti tahu Allahmu yang mana. Mana Tuhanmu dulu. Kalau Tuhanmu semuanya aja kamu cap cip mau gimana jalan hidupmu bisa benar? Mau satu orang punya 5 gitu jalan hidupnya, nggak mungkin kan. Nah, itu yang harus we find as a human being gitu loh. Jadi kenapa I question my previous religion which is Christian, karena jawaban-jawabannya tidak terjawab. Jawaban-jawaban yang harusnya diberikan, pedoman-pedoman dari agama yang karena kalau dibilang, aduh kamu kurang belajar nih, kamu langsung mendikte kami. Kenapa dulu saya tidak dijelaskan? Kenapa hal-hal seperti kristologi 101 gitu tidak diberikan kepada kita? Berikanlah salah atau benar informasi yang negatif atau positif nanti impact-nya ke kita. Yang penting kita tahu supaya kita tuh melatih bibit-bibit manusia yang bisa berpikir. Bukan melatih donkey gitu loh, bukan melatih kedelai gitu hanya untuk mengikuti. Kita tuh harus bisa berpikir, karena itulah yang membuat manusia itu sempurna. Apapun yang meneglect our right to learn, itu berarti sudah meneglect our right to live sebagai hak asasi manusia. Sebenarnya itu sudah melanggar. Jadi itu saja base-nya. Dan itu yang saya paling mendapatkan dalam Islam, karena semua barang di Islam itu bisa dipikirkan, ada logikanya, ada dalilnya. Even when we don't like it, ketika hal itu berat dilakukan atau kita tidak suka. Tapi ada penjelasannya, kita bisa terima, oh ya benar ya, emang begini. Susah sih, tapi ya benar. Gak bisa kita sanggah. Paling cuma hati kita gak ngeluh doang. Nah itu loh yang mesti diajar agama. Gimana caranya berpedoman hidup sampai yang benar, gimana supaya hidup kita itu, supaya akhirat kita minimum kita bisa menjamin. Kalau dunia kita nggak ada yang bisa menjamin, kita semua kan bukan peramal ya, tapi kita bisa hidup di jalan yang lebih benar. Dan dengan kalau misalnya kita percaya dengan Allah, yakinlah jalannya akan jauh lebih mudah dan jauh lebih dihindarkan dari bahaya-bahaya, karena itu our makers gitu. Kita nggak perlu terlalu berpersepsi, oh besok masih gimana. Kalau banyak persepsi gitu, nggak usah peluk agama, jadi ateis saja, enak. Persepsi itu semuanya, benar-benar kita plan out dengan itu, nggak usah pegang agama. Kalau mau pegang agama, biarkan jalan sesuai dengan jalannya Allah. Begitu persepsi saya. Keyakinan bukan soal warisan, tapi soal kebenaran. Setelah mendengar argumen dari kedua belah pihak, saatnya Anda menilai sendiri, mana yang logis, mana yang ilahiyah. Jangan berhenti mencari, karena kebenaran hanya dimiliki oleh satu Tuhan yang sejati. Nantikan perdebatan lainnya hanya di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.